Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Puji syukur kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kajian Al-Qur'an tahsin. Itu harapan dan tujuan kita adalah ingin membaca Al-Quran yang baik. Tujuannya adalah di mana di dalam sholat kita isinya adalah Al-Quran, sehingga komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagus dan baik, karena setiap huruf mengandung makna yang berbeda. Kebaikan huruf demi hurufnya itu memberikan nilai-nilai komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila huruf demi hurufnya terpeleset dan salah sisi pengucapannya, maka sholat kita menjadikan satu pertanyaan, karena komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala terputus karena kalimat-kalimat Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu haqqa tilawatih yang disebutkan dalam Al-Quran surat 2 ayat 121. Haqqa tilawati, berikan haknya. Mudah-mudahan harapan dan tujuan kita ya, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Allah akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang mau mempelajarinya. Tak juga salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan lisannya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya ini, sehat? Ya, semoga sehat selalu ya, lahir dan batinnya ya. Dan kita termasuk orang-orang yang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Di malam ini ya, masih di surat At-Takatsur ya. Ya, sebelumnya selalu memberikan kabar ya, bahwa kewajiban kita adalah untuk memperbaiki makhraj ya, sifat huruf ya, sehingga bacaan huruf yang kita baca yang mengandung nilai wal hasanatu bi asyi amthaliha, mendapatkan 10 kebaikan. Baik makhraj ya, di al-jaufnya, al-halqu, al-lisan, as-safatani dan al-khayshumnya ya, makhraj yang 5, sifat huruf yang 17 yang minimalnya kita mendekatinya.
di ayat yang ke-78 ya, asalnya kita ditalaki dulu di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhaakumut takatsur. Anhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke ya, di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 kita bahas dulu di ayat yang ke-7 ya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan agar harapan dan tujuan kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, mendapatkan nilai pahala isi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak kebaikan dan kebaikan setiap hurufnya. Karena Al-Quran adalah ajrun kabiro, pahala yang sangat besar ya. Pertama yang perlu diperhatikan ada satu kewajiban ya. Satu kewajiban yang perlu diperhatikan adalah tentang mad ya, baik yang 5 sebagai bagian dari mad asli, yang terbagi 5 adalah mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin dan mad silah qasirah yang harus dibaca 2 harokat atau 2 ketukan ya. Baik juga yang di mad far'i yang terbagi daripada 10 bagian ya. Banyak, baik mad wajib, mad jaiz, mad lin, mad arid disukun, mad farku, mad lazim, macam-macam ya. Mad lazim mutsaqal, mad lazim muhaffaf harfi, mad lazim mutsaqal kalimi ya. Jadi yang penting ada 10 ya. Yang pokok utama adalah yang sering dijumpai di setiap ayat adalah mad tabi'i, yang kelompok mad asli lah ya, baik mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad silah qasirah. Di ayat yang ke-7 ya, tsumma latarawunnaha, itu di harokat fathah yang bertemu sama alif mad tabi'i naha.
Itu. Yang kedua adalah yakin. Ya, mad tabi'i di harokat kasroh dan pada akhirnya di depannya ada waqaf sehingga berubah hukum jadi mad arid li sukun. Ainal yakini, nah itu mad tabi'i. Ainal yakin jadi mad arid li sukun. Bagaimana cara membacanya aja, itu kan. Kalau diwaqafkan menjadi mad arid li sukun, kalau tidak diwaqafkan menjadi mad tabi'i. Yang penting harokat kasroh yakin. Yang lainnya tidak boleh dibaca panjang, sok pikiran gitu kan. Bagaimana tipnya? Ya terputus aja. Tsumma la ta ro wunna ha ai nal yakin gitu. Itu aja. Terputus-putus. Yang masih belum lancar hurufnya, masih mikir-mikir, ya hati-hati. Bagaikan kita belajar nyupir, jangan main gas wae gitu kan. Pelan we. Tsumma la ta ro atau tsumma la ta rawun na ha, dua huruf atau sahuruf, naik ke 2 huruf, naik ke 3 huruf, terus akhirnya seret. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Nah itu kalau sudah betul-betul huruf sudah refleks, sehingga harus sering membaca Al-Quran dan mata harus selalu ke depan. Jangan fokus di situ, ke depan, karena bisa tasdid, bisa meloncati 3 huruf kan, 4 huruf ada yang loncat. Ya, 4 huruf diloncatin. Jadi harus betul-betul mata ke depan, ya. Itu tentang mad wajib itu. Sebutnya lam jalali, kesalahan fatal. Ya. Sehingga asim, dosa. Kalau panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, robah makna. Ini yang perlu hati-hati dalam membaca Al-Qur'an, ya. Itu. Walaupun ada tingkatan, ada tadwir, ada tahrir gitu kan, ada tartil gitu kan, yang tidak ada hadir mah gitu kan, ada sedang, ada cepat, ada tenang gitu kan. Tapi perintah Al-Quran warotil Quran atar tila al-muzamil, tartil gitu. Ya, huruf demi huruf biar mendapatkan 10 pahala gitu. Wal hasanu bi asy amtali. Itu tentang mad, hati-hati. Yang keduanya yang tentang al-khaisum, di situ ada 2. Ya. Tsum mim bertasdid. La tarawun nun bertasdid, kedua-duanya gunnah musyaddadah. Ditahan al-khaisum. Makanya harus selalu siap napas. Menahan napas, tarik napas. Gitu kan. Narik napas ditahan, tarik napas ditahan, dilatih. Sebanyak-banyak kita menarik napas, dengarnya boros aja nih. Habisnya tengah jalan teh. Dah belum biasa masih sebanyak-banyaknya mempersiapkan kayak Tsumma tarawunna. Habis teh nanya dawang teh napas teh ayo biasa mah. Tsumma tarawunna ainal yaqini tsumma tus'alunna yawma idzin 'anin na'imi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal. Itu can ngambil napas teh. Sok. Nah, bisa panjang gitu. Dan lain panjang napas mah. Gitu.
Dah sama kan? Napas mah sama. Cuman karena melatih, latihan. Latih gitu napas. Dah bukan napas panjang, bukan. Jadi menahan napas gitu. Dan intinya mengeluarkan napas sedikit, tapi pas mahrojnya, enggak bukan. Jadi pas ya dilatih segala sesuatu juga. Jadi karena panjang napas bisa panjang tuh, dilatih gitu. Sehingga sempurna lah. Mungkin karena imam-imam yang belum belajar untuk latih napas sehingga gunanya itu lewat. Udah kehabisan napas gitu kan. Gitu kan. Jadi gunanya, jadi al-khaysumnya tidak terpakai. Tidak konsisten gitu. Dengung tidak ihpanya. Tapi teori namanya harus dengung. Tapi pas prakteknya ya kaboromaktan yang dihanggun. Jadi tahu tapi dilanggar gitu kan. Maka disiapkan gitu, disiapkan. Biar sempurnalah hurufnya, makhrajnya kan. Apa pengucapan sya. Mesti buat tafasyi. Apa tafasyi? Menghamburkan napas. Pasti. Minash. Pasti itu mah. Itu pasti. Tapi ya bagaimana mengeluarkan huruf sya, menghamburkan napas tapi tetap diatur gitu kan. Tempatnya. Habis napas deh. Itu kan. Nah seperti tadi kan bisa dari sini terus kalau dia nyambung bisa gitu kan. Kenapa? Dilatih. Biar sempurnalah makhraj dan sifatnya. Karena kita mempersiapkan seperti kita mau berangkat ke Jakarta bawa uangnya 5 juta. Tiap tol ada nanti belok habis area makan banyak itu beli nggak nyampe ke Jakarta. Habis itu udah habis uangnya karena boros gitu kan, suka dibeli naon can punang beli baju di area. Nah itu seperti itulah gitu kan. Jadi diukur, diatur gitu kan biar nyampe ke Jakarta apa yang harapan tujuannya nyampe. Sama dengan kita, saya membaca satu ayat, panjang nih banyak dengungnya gitu ya, siapkan napasnya gitu kan. Tadi ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Nah itu kan. Tadi tentang al-khaysum yang mengandung hidung. Itu masuk ke makhraj bagian yang kelima, wajib termasuk gitu kan. Harus ya biar sempurna lah. Itu. Tapi bagaimana kalau dengungnya tidak, ya tadi kan tidak lan jalali gitu. Maksudnya lan khofi, kesalahan ringan karena tidak merubah makna. Kalau ikhfa gunaya al-khaysum tidak merubah makna. Yang merubah makna ya panjang pendek. Makhraj, sifat makhraj ya. Itu kan. Sifat lipat. Makhraj sa gigit. Bukan sa, kan ada sa, ada sya, ada sa. 3 itu harus dibedakan. Sa. Yang pertama ada sa, ada sa, ada sya. Beda cara pengucapannya. Sa gigit. Sa, kalau sa kan makhrajnya adalah ujung lidah digigit. Setiap titik 3 mangkoknya 1 lah gitu kan. Sa si subas. Sa si su as is us summa. Awasnya setiap summa bukan summa. Kemudian itu kan beda. Bukan kusuma, summa. Harus lidahnya dikeluarkan. Setiap summa pasti itu. Ya. Nah itu kan sa. Lidahnya digigit. La tarawunnaha. Nah, harus pakai rasa kan? Naha ai. Nah, mulai situ kan. Ai wastol. Wastol. Ya, dan juga masuk tawasud. Ain agak ai lah ai. Nah, ai ya. Bukan ai bayi. Nah, itu kan huruf lin.
huruf elastis. Ainal, ya, ainal. Nah, awas, bukan yakin, awas, ya. Karena yakinnya kan di kasroh, turun. Nah, jangan ikut turun, ya. Di sini ada istilah bertolak belakang. Sementara yakin itu kasroh itu harus turun, sementara huruf qaf itu harus terangkat. Karena qaf huruf al-istila, huruf terangkat. Yakin, nah kan bukan yakin, nah turun kan? Ainal yakin, turun dua-duanya. Salah dah. Ainal yakin, nah gitu. Kan terangkat. Gitu. Jangan ikut turun gitu kan. Kasote ikut turun, jangan ikut turun si kop kan. Kalau kukap ya nggak apa, yakin ya. Kalau kukap ya sama. Ini mah kan kap itu bukan huruf al istilah, ya sama-sama turun kalau di kasroh. Kalau kop mah nggak turun, naik al istilah terangkat. Yakin, yakin bukan yakin. Ainal yakin. Jadi terangkat ya. Gitu tah. Diangkat lidahnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Salah kalau yakin. Wah, itu sudah kap lagi turun lagi, enggak masuk. Secara maroj kurang tepat, secara sifat pun enggak masuk. Nah, disitulah yang perlu diperhatikan setiap tilawah. Itu kan. Gitu. Jadi perlunya dengan ketartilan seperti itu. Bagaimana yang maca cepat? Gak apa-apa cepat kalau udah lihai mah. Itu kan. Ya silakan kita bawa mobil kalau udah nyampe cepat dengan kecepatan. Gak apa-apa silakan selama mampu mah. Itu kan. Pengen cepat, pengen banyak. Yang penting sudah nempel sifat dan mahrojnya di dalam mahroj lidah kita gitu kan. Gitu. Yakin bukan yakin, yakin. Ainal yakin, ainal yakin. Nah, itu belum masuk mahroj dan sifatnya. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Terangkat ya. 1 2 3. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Monggo, Pak Haji, ya, latihan. Yakin. Lanjut. Itu napasnya habis datang bakal kini habis ya. Yakin. Iya. Lanjut. Wah, napas lagi. Tarik gitu. Siap. Oke. Nah, sip, lanjut. Oke. Lanjut. Oke ya, jadi ya dari ayat yang 7 ya kita fasih, tidak fasih, masuk, tidak masuk. Yang penting kita ada usaha. Ya. Saya belum nyampe dengan apa yang diharapkan oleh Allah, haqqa tilawatih, berikan haknya.
Tapi saya mendengar orang lain bacanya bagus, dapat pahala. Saya masih salah, tetap dosa. Tuh. Tapi saya mendengarkan orang lain setiap huruf, satu baris itu 400. 400. Banyak pahalanya. Dari kesalahan kita cuman 1-2. Itu kan. Tapi mendengarkan orang lain bagus, pahalanya banyak. Itulah pentingnya kita sama-sama membaca Al-Quran bareng-bareng. Pas orang lain baca, kita mendengarkan, pahalanya jelas banyak. Daripada kita kita yang salah cuman mungkin 3 huruf, ya 3 kesalahan, tapi pahala yang mendengarkan banyak pahalanya. Apalagi kita bacanya bagus, sudah memberikan nilai kebaikan pada orang lain, memberikan pahala. Kita pun menarik pahala. Wah, ajrong kabiro, luar biasa Al-Quran. Maksudkan mukjizat kepada Muhammad. Tapi kenapa orang-orang yang belum mendapatkan kebaikan? Ya karena belum baik gitu kan. Ya gitu. Setiap baca Quran baik, tapi belum tentu mendapatkan kebaikan. Dah bacanya kita belum baik. Maka seringnya mendengarkan, lama-lama kita mengikuti. Itu kan. Saya belum bagus bacaannya. Ya minimalkan dengan kita berkumpul seperti ini, kita mendengarkan orang lain bacaan bagus, kita dapat pahala. Sendiri di rumah banyak dosa, salah terus. Siapa yang memperbaiki? Siapa yang ini kan? Nah itulah ya, dengan kita berkumpul di sini, nilai kebaikannya wah luar biasa, disebut ajrong kabiro. Ya itu. Nah, di summa ada summa. Ya, mungkin saya belum menyampai ya, summa digigitnya lidahnya summa. Walaupun melihat tidak melihat pasti ada summa pasti bedanya itu, walaupun enggak melihat. Ya, tapi digigit lah. Summa la tarawun naha ainal yaqin. Ya, ada yang sudah masuk, ada yang belum. Taknya pun ada yang sudah hamas, ada yang belum. Yang penting tetap berusaha. Insya Allah ya, Allah akan berikan kemudahan. Tujuan kita jangan sampai putus di tengah jalan ya, karena merasa tua, malu mungkin sama temannya nggak bisa, mundur we ngajinya teh. Nah gitu, ego ya teh. Kan banyak kan, kalau merasa tua, mantap. Saya jarang banyak menekankan besi punung gitu kan. Saya pasti ego mah ada Pak, gitu kan ada. Saya belum bisa tapi mundur, kapan bisanya? Di rumah belajar terus nggak bisa, dosa terus. Tapi kalau di sini baca salah nggak dosa, yang nanggung jawab gitu kan. Itu ya ustadznya, murabinya tanggung jawab gitu kan, bukan tanggung jawab dosanya. Jadi pahala kesalahan yang kita satu dengan mendengarkan yang banyak, saya mengucapkan dengan baik, didengar oleh Pak Firman, wah itulah pahalanya. Belum Pak Yunepi yang sudah bagus, belum Parasit yang sudah bagus, didengarkan lagi, etam ribu-ribu pahala gitu, diulang-ulang gitu kan, ribu-ribu pahala kan gitu kan. Makanya satu halaman tuh 6.000, satu bais tuh 400. Satu orang, nah itu jelas ajrong kabiro. Makanya bersungguh-sungguh berlomba berjuang ya, ingin mendapatkan kebaikan dengan kita selalu mendengarkan, insya Allah ya. Tadi di ayat yang 7 ya, pertama summa ya, lidahnya digigit ya, la tarawun ya, baik pengucapan tak hamas atau tak tidak hamas, atau tak atau
ta itu tidak salah. Ya. Itu. Tapi ada kekurangan gitu kan. Disebutnya lan khopi. Kesalahan ringan lah. Tapi salah, tapi ringan, tapi nggak dosa. Itu nggak dosa itu. Ta ya sempurna gitu kan. Kalau ta belum sempurna. Kalau ta itu sempurna, gitu aja. Itu. Tapi ada dalam khopi, ada dalam jalali, ada kesalahan ringan, ada kesalahan fatal. Nah, gitu kan. Itu mah di sifat mahrod ya. Itu. Kalau allazi itu fatal. Setiap allazi bukan allazi ya. Setiap harus allazi. Orang-orang allazi, bukan allazi. Itu fatal. Mahrod yang salah. Itu kan. Kalau mahrod yang salah ya sama. Pengucapan nama kita pun disalahin ya nggak mau kan. Nah, firman jadi firdan nggak mau. Udah pengucapan firman udah harus begitu. Disalahin ya salah. Jadi protes. Nah itu udah kesalahan fatal dalam jalali. Ya gitu. Nah di latarawun ada yang masih belum hamas ya monggo terus berusaha. Lata ada hamasnya. Ya. Berusaha ti tu bat itu ainal ain ya masuk belum tidak berusaha ainal yakin monggo dilatih ya qaf al istila ya naik ke atas dengan pengucapan qa bukan ko tapi qa. Karena si ko huruf al-istilah huruf yang harus terangkat ujung lidahnya. Ko ki kubak ko. Itu di huruf ko. Ya, jadi terus berusaha semaksimal mungkin ya. Insyaallah ya. Walaupun kita tahun-tahun gak bisa-bisa tapi palanya terus berlipat ganda karena mendengarkan ken weh dan sekolot cenah gitu kan kolot teh usaha tong usahakeun kolot mah dakot kayak nu penghafal bagus justru dengan menghafal nggak mungkin terjadinya pikun dilatih ada orang tua yang udah tua penghafal Quran yang nggak akan pikun terus dilatih ya. Udah tua apalagi kita terus berlomba-lomba berjuang ya pasti berkhayat untuk ya menghafal Quran ya suatu amal ya atuh gitu kan ya, dengan kita berjuang insyaallah ya harapan kita adalah ingin komunikasi kita kalamul Al-Quran untuk salat kita baik nah, gitu kan tuh makanya kewajiban kita berjamaah tuh wajib ya biar terhandle permasalahan kita baca Quran yang belum sempurna dengan kita menghitung berjamaah udah tanggung jawab imam nah itu kan kalau sholat sunnah monggo tanggung jawab masing-masing gitu kan tapi akan terjadi keamanan bagi yang ikut belajar Al-Quran karena ditanggung jawab itu oleh gurunya gitu kan. Saya mah belajar gitu. Belajar ya terus. Orang yang belajar ampuni terus. Sok. Pak Yopi nggak bohong seandainya mau mobil jeduk, Pak lagi belajar. Oh, habis belajar gitu. Maaf Pak lagi belajar padahal bukan belajar. Betul nggak? Tapi minimal lagi belajar, nggak bohong dosa, tapi orang yang itu, oh iya, hati-hati ya, belajar yang benar gitu kan, gitu kan, tanggung jawab gitu kan, gitu. Jadi ya kita dengan terus kita mengikuti pengajian untuk menjaga keamanan kita di mana kita salah, ada yang nanggung jawab, gitu kan, memberikan pahala, ya bukan tanggung jawab dosana gitu kan, tetap dosa mah setiap kesalahan tanggung jawab, tapi pahalanya yang diberikan jauh lebih besar dengan kita mendengarkan kalimat-kalimat Allah yang dicontohkan kita belum mampu, tapi pahalanya kan
jelas gitu kan. Contoh satu ayat 10 dicontohin salah, tetap besar pahalanya. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, alhamdulillah ya di satu ayat 7 saja ya. Di ayat yang 8 di pekan depan kita mudah-mudahan diberikan panjang umur dengan sehat, berkah ya di segala urusan kita dengan Al-Qur'an. Harapan kita kitabun anzalna ilaika mubarakah. Kitab Al-Qur'an diturunkan penuh dengan keberkahan. Tapi harapannya ya jangan sampai lah orang baca Quran wae rajin tapi terberkah hidupnya, mungkin baca Al-Qur'annya belum nyampe apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu kalau anak udah merasakan keberkahannya Al-Qur'an ya. Jadi ya yuk sama-sama untuk berjuang dekati Al-Qur'an dengan sempurnalah bacaannya biar Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7